Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Pada kesempatan video kali ini saya hanya ingin berbagi ya. Ini sekedar berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ini sebetulnya saya perasaan sudah membahas ya untuk alasan saya membuat konten atau ya intinya punya keinginan untuk menjadi seorang konten kreator. Namun pada video kali ini berbeda teman-teman, karena saya akan menjelaskan apa sih yang mendasari saya, yang menginspirasi saya untuk menjadi seseorang yang bisa dikatakan mungkin teman-teman para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV sudah tahu lah ya. Katakanlah konten kreator kecil-kecilan ya. Kalau ada bahasan atau ada keinginan untuk konten ya saya ngonten seperti itu. Jadi begini teman-teman, saya akan ceritakan apa yang memotivasi saya dan menginspirasi saya. Yang pertama dari motivasi dulu ya. Hal yang memotivasi saya sendiri adalah dari awal mula saya mengamen ya. Jadi ceritanya pada suatu hari lah ya, karena saya lupa lagi kapan teman-teman ya. Pada satu hari ketika saya sedang mengamen ya, ketika saya sedang beraktivitas di luaran, ada kan orang-orang yang suka bikin video seperti itu. Dan bikin video-videonya itu terkadang video pendek atau video-video ya intinya video-video yang biasa-biasa teman-teman. Dan video itu saya lihat juga ada yang diposting ke YouTube, ada mungkin juga yang digunakan untuk apa namanya, story WA seperti itu, atau juga yang digunakan untuk hal-hal yang lain untuk sosial media mereka seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah dari kejadian itu, dari hal itu saya berangkat dari situ, saya berpikir kok daripada saya dimasukin ke sosial media oleh orang lain, lebih baik saya bikin karya sendiri seperti itu, atau mencoba menjadi seorang konten kreator kecil-kecilan seperti yang saya lakukan sekarang ini teman-teman. Nah, dari situlah saya berpikir ya intinya lebih baik kalau kita punya akun sendiri, punya channel sendiri, terus kita punya sosial media sendiri. Jadi kalau semisalkan ke depannya, ini saya pikiran saya ini ya, saya berpikir bahwa kalau misalkan ke depannya saya ada rezekinya bisa viral seperti itu, atau intinya intinya ada rezekinya dari video-video yang memang orang lain posting, itu saya juga punya seperti itu untuk sosial media saya sendiri. Dan awal mulanya itu iseng-iseng teman-teman, saya syuting-syuting seperti ini, belajar-belajar seperti itu. Kadang bikin video masukin ke galeri hapus, bikin video masukin ke galeri hapus. Dan saat itu saya belajar-belajar dulu untuk bicara seperti itu teman-teman. Nah, muncullah dari situ keinginan, wah kayaknya seru nih gitu kan. Kalau saya bisa seperti ini. Akhirnya tahun berapa ya, 2020 kemarin kalau nggak salah. Pokoknya teman-teman cek aja video yang waktu itu saya beli motor mini ke Mini Mini Moto, itu video pertama saya, dan itu saat pandemi ya, saat Covid. Pokoknya pas waktu itu kalau nggak salah ada pembatasan new normal atau udah diberlakukan new normal, atau intinya masih pembatasan ya, saya lupa lagi teman-teman, soalnya lupa lagi apakah waktu itu saya membuat video itu video pertama pada saat masih ada pembatasan atau bagaimana ya. Pokoknya intinya semua orang itu masih pakai masker gitu ya, masih diharuskan mengenakan masker ketika bepergian jauh atau
beraktivitas di luar ruangan seperti itu. Dan untuk alhamdulillah untuk sekarang-sekarang ini kan kita sudah tidak Covid lagi ya. Intinya sudah alhamdulillah ya, aktivitas jalan seperti ada acara karnaval 17-an juga sudah mulai jalan seperti itu. Nah, saya awalnya dari situ, teman-teman. Nah, jadi intinya kesimpulannya hal yang membuat saya termotivasi adalah orang-orang yang sering memvideokan saya sembarangan. Dalam artian orang yang bikin-bikin video tapi tidak tidak menyertakan bahwa saya ini seperti apa gitu kan. Terus apakah saya ini termasuk pengamen yang berkualitas atau seperti apa gitu. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwa hal ini sebaiknya saya jadikan karya dan saya jadikan konten seperti itu, seperti yang saya lakukan sekarang ini. Jadi kesimpulannya terinspirasi dari orang-orang yang suka memvideokan saya sembarangan. Sehingga saya berpikir bahwa ini daripada dicuri orang lain gitu kan, daripada dimanfaatin sama orang lain, lebih baik saya coba poles, saya coba bagus-bagusin. Kalau punya orang lain kan di situ videonya itu bikin video ngasal seperti itu. Jadi tidak mereka tidak menyertakan bahwa ini loh pengamen berbakat atau apa. Karena saya sering melihat teman-teman dari postingan orang lain yang memang merupakan konten kreator dan mereka mempopulerkan atau memvideokan pengamen ini, itu rata-rata teman-teman yang mereka perlihatkan itu adalah kualitas skill dari entah itu vokalnya, dari bermain musiknya, si pengamen itu sendiri. Nah, saya kebetulan pada saat itu tidak seperti itu. Jadi kepikiranlah teman-teman, daripada video-video saya dicuri orang, terus orang bikin video-video gak jelas tentang saya, akhirnya saya bikin channel ini agar kedepannya juga kalau misalkan ada video yang tidak benar atau video-video yang intinya video-video hal buruk yang diposting oleh orang lain di sosial media mereka tentang saya, itu bisa klarifikasi teman-teman. Jadi saya nantinya kedepannya kalau misalkan ada hal yang tidak benar, itu saya bisa membenarkan bahwa hal itu tidak benar dan hal itu diposting oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya teman-teman. Ini saya bukan saya sok ngartis atau apa ya teman-teman, karena jujur saya sangat tidak suka teman-teman, tidak suka terhadap orang yang bikin-bikin video sembarangan tanpa izin. Kadang-kala kan kalau misalkan kita sedang beraktivitas terus kita divideokan secara sembarangan, tidak bilang dulu seperti ini, misalkan bang, maaf nih bang, saya mau bikin videonya saya mau upload ke YouTube. Nah, itu terkadang sering terjadi teman-teman. Tapi ada juga teman-teman yang memang mereka ini izin dulu ke saya, bang maaf saya mau bikin video seperti itu. Atau pernah juga saya mau masukin ke YouTube seperti itu. Nah, itu pernah terjadi teman-teman. Jadi seperti itu ya, awalnya berangkat dari orang yang suka memvideokan sembarangan seperti itu. Nah, terus itu yang memotivasi saya ya. Terus yang menginspirasi ya, yang menginspirasi saya jelas adalah konten-konten kreator yang memang mereka sudah bagus. Mereka sudah punya konsep, mereka sudah punya tema untuk bikin konten. Terus saya lihat ya, karena saya juga jujur saya adalah viewers teman-teman, orang yang sering menonton channel orang lain, menonton konten-konten orang lain. Ketika itu saya melihat konten vlogger atau konten motovlog atau konten-konten ya intinya konten-konten yang mereka itu bisa dibilang hobi, semisalkan motovlog, terus traveling atau petualangan seperti itu ya. Nah, itu ketika saya melihat mereka bisa berbicara lancar di depan kamera, itu saya melihatnya kok, aduh teman-teman gitu ya, tertarik gitu, tertarik. Nah, kenapa saya bisa katakan tertarik? Karena
Saya berpikir, wah ini seru nih, ini patut saya pelajari. Kenapa saya patut pelajari? Karena selain dari kita berpikir untuk bahan konten itu supaya bisa ada kenyamanan bagi audiens, ternyata konsep itu terus apa namanya, tema dalam satu konten itu penting, teman-teman. Dari situ saya mulai berpikir, wah seru ini, kayaknya kalau saya bisa seperti ini. Lahirnya, nah dari situ lahirlah teman-teman keinginan untuk bisa menjadi konten kreator seperti sekarang ini. Tapi saya bukan konten kreator yang benar-benar konten tiap bulan upload video. Ini juga saya kebetulan bikin video ini lagi mau juga teman-teman. Dan ya kebetulan saya juga lagi pengen ngecapluk di depan kamera seperti itu ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV, hal yang motivasi saya yang pertama itu adalah orang-orang yang bikin video sembarangan ketika saya sedang beraktivitas, sedang mengamen. Terus yang kedua yang menginspirasi saya, itu yang memotivasi saya untuk bikin sosial media. Terus yang menginspirasi saya adalah konten kreator senior yang tentunya dia sudah oke di depan kamera, seperti itu ya teman-teman. Nah, para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini, dan saya berharap teman-teman semuanya dengan adanya video ini atau dengan video saya ini bisa teredukasi lah, intinya bisa teman-teman bisa tahulah bahwa dari hal kecil, dari hal sepele, kalau kitanya ada keinginan terus kitanya tertarik pada suatu hal itu pasti insya Allah kita akan tertarik dengan secara sendirinya dan akhirnya kita akan mau mempelajari apa yang orang lain lakukan, seperti itu ya teman-teman. Dan pesan dari saya buat para teman-teman yang tentunya ingin memulai atau ingin kecimpung atau ingin mencoba-coba ya di dunia konten, apa saja ya, misalkan kalian pengen konten tentang keseharian kalian atau tentang pesan saya adalah kalian harus punya tema dan punya pengonsepan yang baik untuk konten kalian. Jangan sampai kalian bikin video terus konten kalian itu tidak dikonsep. Nah, tidak dikonsep bagaimana? Seperti ini, semisalkan kita bikin video itu tidak diberikan narasi seperti itu atau tidak diberikan penjelasan. Jujur teman-teman, karena menurut saya video yang bagus, video yang menurut saya cocok dan worth it, yang recommended banget untuk pemula, itu adalah sebuah video yang ada narasinya. Misalkan saya lagi di mana, misalkan ini ya, kita lagi ngonten tentang explore sawah, misalkan. Begini teman-teman, misalkan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber semuanya, para penonton semuanya dimanapun Anda berada, saya saat ini sedang berada di pesawahan dan ini terlihat di samping saya pesawahan yang sudah mulai memasuki musim panen seperti itu, misalkan itu ya. Untuk konsepnya seperti itu, untuk konsep apa namanya narasinya itu contoh ya teman-teman. Jadi harus seperti itu. Itu pesan yang pertama. Jadi yang pesan yang pertama dari saya adalah buatlah video kalian sebaik mungkin dan buatlah audiens kalian untuk bisa betah menonton video yang kalian buat, seperti itu ya teman-teman. Lalu pesan saya yang kedua ya, teman-teman jangan sembarangan membuat video ya, jangan sembarangan membuat video karena video-video yang memang tidak ada keterangannya, tidak ada konsepnya, itu menurut saya saya sering sekali menemukan video-video seperti itu dan itu jujur teman-teman, kalau misalkan teman-teman membuat suatu video terus tidak ada keterangannya, itu akan membuat orang yang menonton atau orang yang menyaksikan video kalian itu kebingungan, apa sih yang ingin disampaikan melalui video ini. Jadi teman-teman, untuk pesan yang kedua,
ini lebih ke apa namanya, cara pembuatan video ya teman-teman, cara pembuatan video. Jadi kalian ya, cara pembuatan videonya itu harus baik dan benar, dan kalian harus menentukan audiens kalian juga ya teman-teman, atau kalian juga harus bisa mempelajari apa yang orang sukai. Intinya pokoknya teman-teman carilah tema konten, carilah sebuah konten yang relevan dan bisa diterima oleh audiens kalian, dan kalian juga bisa untuk berpikir bahwa bagaimana caranya agar audiens saya itu betah dengan konten-konten saya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, buat para subscriber, para penonton channel YouTube Zam Zainuddin Channel TV, itu tadi mungkin penjelasan tentang bagaimana awal mula saya tertarik untuk bikin konten. Pokoknya kalian kalau misalkan punya bakat, sudah berani di depan kamera untuk berbicara, ya intinya kalian sudah berani berbicara di depan kamera, jangan sia-siakan peluang itu, jangan sia-siakan kesempatan itu, belajar dan terus belajar, insya Allah pasti bisa. Saya Zam Zainuddin dari Zam Zainuddin Channel TV, mohon undur pamit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman para subscriber, para penonton channel YouTube Zam Zainuddin Channel TV. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, dan untuk mengenai video ini hanya video biasa saja ya teman-teman. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang lain, tapi melainkan video pengalaman saya pribadi, dan mudah-mudahan sekali lagi video ini ada manfaatnya dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman para calon-calon konten kreator di depan sana, di depan sana, para calon-calon konten kreator di luaran sana yang ingin mencoba menjadi konten kreator. Saya Zam Zainuddin Channel TV, Zam Zainuddin dari Zam Zainuddin Channel TV, mohon undur pamit dari hadapan Anda. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.